Perkenalkan, saya Pramadi Tanisa Fasya dengan NIM G0025036 dari kelompok B5 pada laporan anatomi sistem kardiorespiratory. Yang pertama adalah jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Pertama-tama darah itu akan keluar terlebih dahulu dari plasenta, kemudian masuk ke vena umbilikal. Nah, di sini darah kaya akan oksigen. Kemudian masuk ke ductus venosus atau ductus venosus arantii, kemudian nanti akan masuk ke vena porta hepatica. Dari vena porta hepatica kemudian masuk ke vena cava inferior. Nah, di vena cava inferior itu kemudian masuk ke atrium dextrum. Nah, di atrium dextrum kan punya struktur, namanya adalah foramen oval. Nanti darah 2/3 darah yang ada di atrium dextrum akan masuk ke atrium sinistra. Nah, tetapi sepertiganya akan masuk ke ventricle dextrum, ventricle dextra, kemudian nanti akan masuk ke pulmonal. Tadi darah yang masuk ke atrium sinistra, kemudian lanjut ke ventricula sinistra, masuk ke aorta, kemudian menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke core melalui vena cava superior and inferior. Nah, kemudian masuk ke atrium dextrum. Nah, masuk ke atrium dextrum kemudian ke ventricle dextra. Di sini sebelum darah itu akan masuk ke truncus pulmonalis, dia akan masuk ke dalam ductus arteriosum atau ductus arteriosum botali. Nah, kemudian dia akan masuk ke aorta descendens. Dari aorta descendens dia langsung ke arteri iliaca communis, kemudian masuk ke arteri umbilicalis dan kembali ke plasenta. Jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Salah satu gangguan itu adalah contohnya PFO atau patent foramen oval, di mana harusnya foramen oval itu nanti akan menutup menjadi fossa oval, tetapi agar tidak ada darah yang masuk ke atrium sinistra seperti saat fetal atau saat janin. Nah, pada saat sudah lahir atau sudah dewasa, pada kondisi normalnya itu atrium sinister itu tekanannya lebih tinggi daripada atrium yang dextra. Nah, apabila foramen tadi itu tidak tertutup, gagal menutup, akibatnya adalah darah akan mengalir dari tekanan yang tinggi pada atrium sinistra menuju ke atrium dextra yang tekanannya lebih rendah, sehingga menyebabkan pencampuran darah dari yang kaya O2 dan juga dengan darah yang kaya CO2. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan aliran left to right yang nanti menimbulkan darah yang terkumpul di paru-paru. Nah, selanjutnya adalah tentang jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk arterinya. Pertama adalah arteri pada jantung itu pertama dari arteri ascendens, dari aorta ascendens. Nah, kemudian aorta ascendens ini akan bercabang menjadi dua, yaitu menjadi arteri coronaria communis, arteria coronaria yang sinistra juga dextra. Nah, kalau yang dextra nanti akan bercabang menjadi tiga. Yang pertama adalah ramus nodus SA, yang kedua akan menjadi ramus marginalis dextra, dan yang ketiga adalah right posterior descendant artery. Nah, kemudian apabila yang arteri coronaria yang sinistra nanti akan bercabang terlebih dahulu menjadi dua. Yang pertama adalah ramus circumflexum, yang kedua adalah ramus left anterior descendant artery. Kemudian nanti yang ramus circumflexum itu nanti akan bercabang menjadi rami lateralis, menjadi ramus marginalis yang sinistra. Sedangkan kalau yang left anterior descendant artery itu akan menjadi ramus lateralis. Kemudian untuk laporan yang kedua adalah jelaskan sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya.
Yang pertama itu adalah sinus frontalis, kemudian ada sinus maxillaris, kemudian ada sinus ethmoidalis, kemudian ada sinus venoidalis. Nah, untuk fungsinya itu ada banyak, ada beragam. Salah satunya adalah sebagai penyangga terhadap trauma pada wajah, pada wajah. Kemudian juga meningkatkan resonansi suara, terus melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi, kemudian berperan pada pertahanan tubuh. Selanjutnya, meatus nasi itu dibagi menjadi 3, ada yang superior, ada yang media, dan juga ada yang inferior. Nah, nanti yang superior nanti akan bermuara kepada calelulae ethmoidalis yang posterior, sedangkan untuk yang media nanti akan bermuara ke 4 struktur. Nanti ada yang namanya bulla ethmoidalis, nanti akan bermuara ke calelulae ethmoidalis yang media, kemudian hiatus semilunaris. Hiatus semilunaris ini akan bermuara ke sinus maxillaris. Infundibulum ethmoidal itu akan bermuara ke sinus frontalis dan calelulae ethmoidalis anterior, dan juga proses unikinatus. Itu adalah batas bawah dari hiatus semilunaris. Nah, kemudian ada meatus nasi inferior. Meatus nasi inferior nanti akan bermuara ke ductus nasolacrimalis. Nah, untuk alasan ini karena ostium dari sinus maxillaris itu tuh berada di atas, sehingga untuk mengeluarkan mukusnya itu diperlukan adanya dorongan dari silia di sinus tersebut. Tetapi apabila sinusnya itu silianya itu terlalu lemah atau justru mukusnya yang terlalu kental, maka ini dapat menyebabkan pengendapan dari mukus tersebut, sehingga terjadilah peradangan di sinus tersebut, di sinus maxillaris, terjadilah sinusitis. Menambahkan untuk laporan 1 yang C, saya menuliskan vaskularisasi di vena jantung. Jadi untuk vena jantung itu di vaskularisasinya ada 2. Yang pertama melalui sinus coronaria dan juga melalui vena foramina venarum cavarum. Nah, untuk yang menuju ke sinus coronaria itu ada vena cardiaca parva, vena cardiaca magna, vena cardiaca media, vena oblique atria sinistra, vena posterior ventriculi sinistra. Nah, sedangkan untuk yang menuju ke foramina venarum cavarum itu adalah si vena cordis minimae. Terima kasih.